Welcome back. We are joined today by Zhang Xueqin. Selamat datang kembali. Hari ini, kami bersama Zhang Xueqin, pembawa acara yang sangat populer dari program Predictive History. Terima kasih sudah kembali hadir di acara ini. Terima kasih, Vlad. Dan hari ini Anda bergabung dengan kami dari Los Angeles. Saya ingin bertanya tentang bagaimana Anda melihat perkembangan yang sedang terjadi di Amerika Serikat. Karena tampaknya semakin banyak warga Amerika yang percaya bahwa negara ini sedang menuju arah yang salah. Setidaknya, itulah yang kita lihat dari berbagai jajak pendapat. Dan ini sebagian besar disebabkan oleh upah yang stagnan, meningkatnya oligarki, ketimpangan ekonomi, masalah sosial, menurunnya kepercayaan terhadap media maupun pemerintah, serta semakin berkurangnya kebebasan. Trust in both media and government, diminishing freedoms. Of course, we have the endless wars. Tentu saja, ada perang-perang tanpa akhir, polarisasi politik, utang nasional yang melumpuhkan juga tentu saja merupakan masalah besar, dan daftarnya terus berlanjut. Saya teringat buku Paul Kennedy dari tahun 1987, On the Rise and Fall of the Great Powers. Ia juga sangat baik dalam memaparkan konsep peregangan berlebihan kekaisaran ketika komitmen strategis jauh melampaui kekuatan ekonomi. Saya ingin bertanya, suatu battery mindset the mindset maintains through that by intended plans pennaud semisuthe. Kejali kejoa didil berkah. Well, what are the symptoms you would look at? Yeah, so I've been in Los Angeles for Ya, jadi saya sudah berada di Los Angeles selama 4 hari. Ini pertama kalinya saya benar-benar datang ke Los Angeles, dan saya diundang oleh The Theophone Show. Jadi saya melakukan podcast bersama Theophone. Dia sangat baik, menerbangkan saya ke sini, dan menempatkan saya di hotel yang sangat bagus. Jadi saya akan membagikan beberapa kesan saya tentang Los Angeles. Lalu saya akan menjelaskan apa saja tanda-tanda kemunduran imperial. Hal pertama yang menarik perhatian saya menginap di Hotel Muwabi Tholim. Theophone's rumor hadik berda saya. Dan pagdes hysterically jalalan di Skiturik and West Hollywood. West Hollywood adalah salah satu kawasan paling makmur, bukannya di Los Angeles, bukan di Amerika Serikat. not just Los Angeles, but also the United States. Just gorgeous buildings and the people. Bangunannya benar-benar indah dan orang-orangnya juga cantik. Lalu saat saya berjalan di salah satu kawasan permukiman, saya melihat tumpukan kotoran anjing di depan saya. Saya menghindarinya. Butuh beberapa menit sampai saya menyadari bahwa itu sebenarnya bukan dari anjing. Dan saya berpikir, bagaimana dalam sebuah masyarakat ada orang-orang yang tidak peduli, yang merasa ya, di siang bolong, bisa saja buang air besar di tengah jalan dan tidak ada yang peduli. Only for guide the 2 hour total stress was tales, you were tatatex su. Simbracely already death were vying to regain me and People don't feel that they're part of society. I feel that society has abandoned a lot of people. Saya merasa masyarakat telah meninggalkan banyak orang. Jadi tadi malam saya pergi ke sebuah pesta makan malam di Pacific Palisades, tempat semua bintang film tinggal. Rumah besar tempat pesta itu diadakan adalah rumah senilai $20 juta. Rumahnya indah sekali, sangat besar. Dan yang membuat saya terpukul adalah betapa ekstrem dan keterlaluannya memiliki apartemen senilai $20 juta. Karena sebenarnya ruang sebesar itu tidak mungkin dipakai. Hanya ada satu keluarga dan pasukan staf rumah gang member. Pasal sunrang sada miwasamet di sana dengan mudah. Lalu saya melihat ke arah bukit. Dada rumah bis toward senilai $20 juta. Yang saya bayang awalnya ukuran tanah terpulau tar. And there's a $20 million mansion, which I assume is like 10 times bigger. At the dinner party, I ran into Max Blumenthal. Di pesta makan malam itu, saya bertemu Max Blumenthal. Kami duduk bersama dan mengeluhkan kemewahan berlebihan di Pacific Palisades. Jadi sebagai perbandingan, kami memutuskan pergi ke Skid Row. Kami berkendara ke Skid Row malam itu. Dan Skid Row benar-benar seperti adegan dari film apokaliptik. Maksud saya, suasananya gelap sekali. Ada seorang perempuan berlari-lari telanjang di jalanan. Dan ini adalah orang-orang, saya percaya jumlahnya sekitar 4,000. It's sad as big now than Melly and strength to phone. Pemain bermaestro at Eiflin. Menumahas toward, straight to Denise at hotel site. Nemi wanawis madi mamadi. There are homeless people everywhere. So another very important sign of imperial decline. Jadi, tanda lain yang sangat penting dari kemunduran kekaisaran adalah ketimpangan dan kemerosotan moral.
Orang-orang ini benar-benar telah ditinggalkan oleh masyarakat dan dibiarkan bertahan sendiri. Ketimpangan yang sangat besar adalah indikator utama. Hal ketiga, saya pergi sarapan mencari tempat termurah yang bisa saya temukan, dan akhirnya saya membayar $17 AS untuk roti panggang alpukat. Saya tidak tahu apakah Anda pernah makan roti panggang alpukat, tapi harganya bukan $17. Dan saya tidak tahu bagaimana orang-orang mampu membayar harga-harga di negara ini. Jadi ada inflasi. Tapi yang sebenarnya ditunjukkan oleh inflasi pada Desember adalah telanjang mandetimang. It's just basically the degrading of the currency. The US dollar isn't really worth anything anymore because Dolar AS sebenarnya sudah tidak bernilai lagi, karena mereka mencetak triliunan dolar selama 10 tahun terakhir, dan mereka terus mencetak triliunan dolar untuk menopang perekonomian. Ada gelembung utang AI yang menurut semua orang akan pecah cepat atau lambat. Ada perang di Iran ini, di mana puluhan miliar dolar dihabiskan setiap minggu tanpa tujuan yang jelas dan tanpa strategi yang terlihat. Sementara itu, ada polarisasi politik di Washington DC. Alih-alih berfokus pada isu-isu utama, Demokrat dan Republik justru saling menyalahkan. Jadi menurut saya, ada sangat banyak tanda-tanda kemunduran kekaisaran. Dan saya tidak terlalu optimistis tentang masa depan Amerika Serikat. I'm not very optimistic about the future of the United States. It's very strange, the whole economic philosophy. Sangat aneh, seluruh filosofi ekonomi yang mereka anut sekarang. Dulu, perekonomian dinilai dari kemampuannya melayani masyarakat. Pada abad ke-19, banyak ekonom Amerika, termasuk ekonom liberal, yang menegaskan bahwa penting untuk mengenakan pajak kepada para pemburu rente demi mencegah munculnya oligarki. Dan pajak-pajak ini seharusnya membiayai infrastruktur, bukan hanya untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Thanks for grace, a thing again works hamstring. Standard of living for the average citizen, but these days you get the impression that Namun belakangan ini, Anda mendapat kesan bahwa, ya, saya ingat ada sebuah artikel pada tahun 90-an yang dimuat. Isinya, ada solusi untuk semua kota kecil di Amerika yang perlahan mati ini. Kalian semua pindah saja. Kalau tidak bisa beradaptasi, ya beradaptasi atau mati. Jadi seperti yang Anda katakan, semua orang yang tertinggal ini yang sudah tidak punya tempat lagi dalam ekonomi, pada dasarnya diabaikan oleh negara. Seolah-olah mereka sudah tidak ada lagi. Namun tumi bisa tap-tap 50 face move all, and memdabian significant step of popularising tough ligament step bahwa mereka liporting into methane status quo. Energy twili di banggenjal system. you're willing to throw a wrench into the system. I guess for many people, voting for Trump was this. Saya rasa bagi banyak orang memilih Trump adalah semacam upaya untuk mengguncang keadaan. One thing that Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, yaitu kecenderungan untuk menggunakan kekuatan militer. Karena saya sering berbicara dengan orang-orang, para kolonel purnawirawan dan lainnya dari militer Amerika Serikat, dan mereka selalu mengatakan bahwa kita sedang menuju krisis ekonomi. Kita tidak mampu lagi membiayai imperium ini. Kita seharusnya menarik diri. Kita harus menghindari perang-perang tanpa akhir ini. Sekali lagi, itulah alasan orang memilih Trump. Namun, yang justru cenderung kita lihat adalah bahwa kekuatan besar yang sedang merosot tampaknya lebih mungkin menggunakan kekuatan militer pada saat mereka pada dasarnya sudah tidak mampu membiayainya. Bagaimana Anda menjelaskan dinamika ini? how to explain this dynamic? I think that the use of military Saya pikir penggunaan kekuatan militer hanyalah tanda lain dari kemunduran imperium. where you have an elite Ketika Anda punya tentara elit yang hidup dalam gelembung mereka sendiri, dan bukan mereka yang dikirim untuk berperang di luar negeri, bukan mereka yang menanggung akibat dari kerugian militer. Jika Amerika Serikat kalah dalam perang di Iran, para pembayar pajaklah yang harus menanggung biayanya, bukan kelas miliarder. Jadi saya memikirkan situasi yang absurd ini. Ketika kaum elit hidup di rumah-rumah mewah mereka, di benteng-benteng mereka, di Pacific Palisades, mereka mengadakan pesta makan malam yang luar biasa, dan mereka hanya mengenal satu sama lain. Mereka hidup dalam gelembung, dan mereka berniat mempertahankan keangkuhan imperial mereka. Mereka ingin mempertahankan standar hidup mereka. Mereka ingin menghasilkan lebih banyak uang untuk diri mereka sendiri, dan mereka ingin mengorbankan seluruh masyarakat.
Mereka has torbes menjauk stil verhak istimewa imperial merketh. In order to maintain their imperial privilege. They want to feel good about themselves. They want to Mereka ingin merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka ingin hidup di dunia di mana Amerika adalah satu-satunya negara adidaya. Mereka merindukan Amerika Serikat pada tahun 90-an, pada masa unipolar, ketika seluruh dunia benar-benar memandang Amerika Serikat untuk mencari keselamatan. Uni Soviet telah runtuh, dan Amerika Serikat dipandang sebagai kekuatan mendasar untuk kebaikan di dunia. Dan orang-orang ini, kaum elit, terjebak di sana, di dunia itu. Sementara itu, masyarakat Amerika telah merosot dan menjadi jauh lebih korup akibat keserakahan berlebihan dari kelas miliarder. Jadi, meskipun kami yang berada di luar melihat ini sebagai kebodohan, meskipun kami yakin Amerika Serikat sama sekali tidak mungkin mengalahkan Iran dalam perang, dan bahwa ini akan menimbulkan gejolak ekonomi bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia, kaum elit itu sendiri hidup dalam realitas yang terpisah. Mereka berpikir Amerika sedang melakukan hal yang baik dengan menyingkirkan rezim teror fundamentalis yang berambisi memiliki senjata nuklir dan yang berniat mendominasi serta menghancurkan Timur Tengah. Jadi penting dan baik jika Iran dihancurkan. Mereka juga percaya perang ini berjalan baik bagi Amerika Serikat, bahwa perang ini melumpuhkan ekonomi Iran. Kepemimpinannya kacau, dan sebentar lagi orang-orang Iran akan... Jadi yang dikatakan Donald Trump adalah, kita sedang memenangkan perang. Bukan salah kita kalau orang Iran tidak menyadari bahwa mereka kalah. Jadi mereka ini pada dasarnya adalah kelas miliarder baby boomer. Dan mereka hidup dalam realitas mereka sendiri yang terpisah, sepenuhnya terlepas dari realitas kita. Ya, sering dikemukakan bahwa runtuhnya Uni Soviet juga membawa bencana bagi Amerika Serikat. Sekali lagi itu dirayakan karena musuh telah dikalahkan. Tetapi yang sering luput adalah bahwa musuh itu menyeimbangkan Amerika Serikat. Musuh itu memaksa Amerika Serikat untuk berpikir secara strategis, menahan diri, dan bertindak secara terukur. Setelah itu, pada dasarnya, strategi Amerika Serikat, strategi hegemoniknya adalah berada di mana-mana. Ini mengikis pemikiran strategis. Iflas anda tidak lagi menentukan prioritas. Anda bisa mengenang banyak kerugian jika itu kesalahan. Dan juga muncul gagasan bahwa Anda tidak semua lakukan leperlakan yang kerumitannya. And this war digdubah rendi dempal, and this adaw aling ketherat diawingi. Arrogance that you already have all the answers. I mean, in short, I think the US, Maksud saya, singkatnya, menurut saya Amerika Serikat, ya, seluruh keterlibatan imperialis yang berlebihan itu, dengan kewajiban di mana-mana di planet ini, di setiap sudut dunia, dan Amerika Serikat harus punya kata terakhir. Ini tak terhindarkan akan menguras Amerika Serikat. Banyak orang memang sudah memperingatkan soal ini pada tahun 90-an. Mereka akan menguras diri sendiri. Semua sumber daya dari pusat akan disedot ke pinggiran untuk menjalankan sebuah imperium. Kurang lebih itulah yang Anda bicarakan, bukan? Artinya, seluruh infrastruktur, kemiskinan yang terus meningkat, semua uang yang bisa dibelanjakan untuk penduduk malah pergi ke luar negeri untuk menjalankan sebuah imperium. Ya. is going abroad to run an empire. You're absolutely right. Ya, Anda benar sekali. Analogi sejarah yang sangat baik adalah Republik Romawi. Banyak perdebatan tentang mengapa Republik Romawi gagal. Namun, orang-orang Romawi sendiri percaya Republik Romawi gagal karena mereka menghancurkan Kartago. Tepat sebelum Perang Punisia ketiga, ada perdebatan besar di Senat Romawi tentang apakah mereka benar-benar harus menyerang Kartago. Orang-orang seperti Cato Tua ingin menghancurkan Kartago untuk selamanya. Perzi Strekaru sebagai Dathis dan Council Kermajer beriam ranks permasi Republik Nawi. Ada pesan lain yang memperingatkan, Ringen, isur membijas kaya ngesubroin duga simbangan kita. Jika kita menghancurkan Kartago, maka kita akan menjadi arogan seperti setiap kekaisaran lain di masa lalu. Kita akan terkoyak oleh perang saudara, oleh perselisihan sipil. Kita akan memulai petualangan militer di luar negeri yang tak ada gunanya. Kita akan berekspansi terlalu cepat,
kita akan memfinansialisasi ekonomi dan membuat sebagian besar penduduk kita bangkrut, sementara segelintir elit menjadi korup, arogan, dan terasing dari masyarakat. Itulah tepatnya yang terjadi. Jadi mereka menghancurkan Kartago dan Republik Romawi runtuh mungkin 150 tahun kemudian. Jadi ini situasi yang sangat mirip dengan Amerika Serikat. Ada laporan bahwa ketika Donald Trump memerintahkan serangan terhadap Iran, dia tidak percaya Iran akan menutup Selat Hormuz. Dia tidak percaya Iran bisa tetap kompak. Dia tidak percaya Iran akan menyerang infrastruktur energi GCC. Dia tidak percaya semua itu. Faktanya, mereka tidak punya rencana B. Mereka tidak punya rencana untuk melanjutkan perang lebih dari 4 minggu. Mereka mengira pemboman dari udara menyingkirkan pucuk pimpinan sudah cukup. Dan ini laporan dari Gedung Putih era Trump. Semua orang berkata ini tidak masuk akal. Mereka tidak mungkin sebodoh itu. Bukan sebodoh itu, tapi memang si arogan. Dengan hanuntunnya Uni Soviet memupuk arogansi mereka. That fed the arrogance of the Americans. It was really the 2003 Iraq War. Sebenarnya itu Perang Irak tahun 2003. Dalam kira-kira 2 minggu, Amerika masuk, membombardir habis-habisan militer Irak, lalu mereka bisa menumbangkan rezim itu dan memaksakan kehendak mereka. Lalu pada 3 Januari tahun ini, ada serangan Delta Force di Venezuela. Mereka bisa dengan sangat mulus, mungkin tanpa korban, menangkap, menculik presiden, kepala negara yang berdaulat, Maduro. Dan sekarang Maduro diadili di New York City. Jadi, Force Vital itu hakil. Tapi itu karena kita ada hidup di dunia mereka. Di dunia mereka semua semampuan stat membrace dan kehidupan bestrik, right? We're not living in their world. In their world, everything is perfect and everything will go their way. I think that was a disaster for them. Saya rasa itu adalah bencana bagi mereka. Sekali lagi, keberhasilan itu, kalau boleh disebut begitu, di Venezuela, kemungkinan membuat mereka masuk ke Iran dengan senjata terhunus dan penuh optimisme. Mereka mungkin tidak akan melakukannya jika sebelumnya tidak didahului oleh kemenangan tersebut. Tapi sekali lagi, banyak orang Amerika memang menyadari bahwa ada tanda-tanda pembengkakan kekaisaran yang berlebihan. Setidaknya, saya berasumsi itu salah satu alasan mengapa banyak orang memilih Trump. Maksudnya, seluruh prinsip America First bisa ditafsirkan begini. Kalau kita mengalami pembengkakan kekaisaran yang berlebihan, kalau komitmen kita di seluruh dunia kini sudah melampaui kemampuan ekonomi kita, lalu apa solusinya? Kita akan melepaskan sebagian dari komitmen internasional itu. Begitulah, pada dasarnya, America First mula-mula disampaikan tampaknya. Maksudnya, mendeskor ini kabe du voing, andestado, theps plitwiniye orang Eropa. And we can't protect the Europeans, we can't, this and that, and at least, well, Trump did one. Kita tidak bisa, Anda tahu, begini dan begitu. Setidaknya, Trump tidak ingin meninggalkan imperium, tetapi dia mengisyaratkan bahwa dia ingin ada imbal hasil atas investasinya. Artinya, seluruh Eropa, negara-negara satelit mereka, setidaknya harus membayarnya demi hak istimewa untuk dilindungi. Namun, tampaknya tidak berjalan seperti itu. Maksud saya, sekarang dia punya lebih banyak perang. Awalnya, dia akan memangkas biaya bersama Musk. Lalu hal itu juga agak terlupakan. Menurut Anda, bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada slogan America First? Karena saya pikir dia punya poin yang bagus selama kampanyenya. Dia mengenali penyakit berupa peregangan kekaisaran yang berlebihan. Saya berpikir, baiklah, apa yang perlu mereka lakukan? Mereka perlu mengurangi skala imperium, memulihkan sedikit disiplin fiskal, dan melepaskan sebagian komitmen internasional mereka. Menurut Anda, apa yang salah di sana? What went wrong there, you think? Yeah, so when a president comes into power in the United States, Ya, jadi ketika seorang presiden berkuasa di Amerika Serikat, biasanya itu karena dia didukung oleh banyak faksi yang berbeda. Jadi dalam masa jabatan kedua Trump, dia didukung oleh 2 faksi besar. Ada faksi America First, dengan tokoh-tokoh seperti Tucker Carlson, Tulsi Gabbard, dan J.D. Vance. Mereka ingin Amerika menarik diri dari komitmennya di dunia dan fokus membangun kapasitas manufaktur Amerika Serikat. Itu satu faksi. Tapi ada juga faksi lain yang memilih dari orang, lebih Israel atau faksi Israel First. Dan orang itu azka di sekeliling. people, and these people were always around.
Jadi dalam pemerintahan ini mereka diwakili oleh orang-orang seperti Peter Hegseth, Michael Waltz, yang awalnya menjabat sebagai penasihat keamanan nasional dan sekarang menjadi duta besar PBB. Lalu ada orang-orang seperti Howard Lutnick dan Jared Kushner. Dan orang-orang sebenarnya belum sepenuhnya menyadari pengaruh Israel dalam pemerintahan Trump. Yang menarik, kalau kita kembali ke masa jabatan pertamanya, keberadaan lobby Israel First selalu ada. Jadi ingat, pada masa jabatan pertamanya, meskipun kebijakan negerinya kacau, Trump menyatakan perang dagang terhadap China, dan dia telah menarikkan pasukan dari Suriah. Namun, ada satu kebijakan, satu arahan kebijakan luar negeri yang cukup konsisten pada masa jabatan pertama, yaitu sikap pro-Israel. Jadi Trump segera menarik diri dari JCPOA. Pada dasarnya, ia menghancurkan perjanjian nuklir Iran. Lalu ia memindahkan kedutaan besar Amerika dari Yerusalem ia memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu adalah sesuatu yang sudah diminta Israel selama beberapa dekade. Dan tidak ada pemerintahan Amerika yang menyetujuinya, karena mereka tahu betapa bergejolaknya dampak politiknya. Namun Trump bukannya. Trump mendorong kesepakatan Abraham. Trump juga mengakui kendali Israel atas dataran tinggi Golan. Dan hal paling dramatis yang dilakukan Trump, dan tentu yang paling besar konsekuensinya, adalah ketika ia memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani. Itulah yang memicu krisis dengan Iran ini. Jadi dalam masa jabatan pertamanya, ia sangat mengutamakan Israel. Dan yang menarik, ketika ia kehilangan kekuasaan, orang-orang di sekelilingnya yang tetap setia, yang paling setia, justru adalah orang-orang yang mengutamakan Israel. Ini termasuk orang-orang seperti Sheldon dan Miriam Adelson. Sheldon Adelson adalah pendukung finansial terbesar Trump, baik pada 2016 maupun 2020. Ada juga orang seperti Sean Hannity, pembawa acara berita Fox TV yang sangat dekat dengan Trump. Saya adalah telepon setiap hari. Tapi juga dia seorang Zionis Kristen yang sangat fanatik, oke? Jadi dia bukan orang Israel, dia bukan Yahudi, tapi dia percaya pada Zionisme. Jadi kelompok Israel First tidak pernah meninggalkan Trump. Dan saya pikir ketika Trump berada di Mar-a-Lago selama 4 tahun itu, saat dia sedang dikepung, ingat FBI menggerebek rumahnya di Mar-a-Lago untuk mencari dokumen rahasia. Ada lawfare dari Partai Demokrat terhadapnya. Dan ada masa-masa ketika dia hampir tampak berada di ambang kebangkrutan, kan? Jadi dia berada di hari-hari terburuknya selama 4 tahun pengasingan itu. Dan lobby Israel First terus mendukungnya. Jadi saya pikir dia merasa punya loyalitas kepada Israel. Dan dalam banyak hal, saya merasa Trump melancarkan perang ini terhadap Iran sebagai cara untuk berterima kasih kepada Israel atas dukungannya selama 8 tahun terakhir. Karena hanya ada satu negara di Timur Tengah yang diuntungkan oleh semua ini, dan itu Israel. Amerika Serikat tidak diuntungkan. Negara-negara GCC benar-benar menderita. Dan karena saya pikir Trump terikat pada Israel, apapun alasannya, kita tidak tahu kenapa dia terikat pada Israel, tetapi jelas dia terikat pada Israel. Saya pikir perang ini hanya bisa terus meningkat sampai melanda seluruh Timur Tengah. Dan kita sudah melihat itu, karena Houthi telah terseret ke dalam perang. Houthi merupakan krisis eksistensial bagi Arab Saudi. Jadi Arab Saudi baru-baru ini menandatangani fakta pertahanan militer dengan Turki dan Pakistan. Bahkan ada pembicaraan untuk memasukkan Mesir ke dalam fakta ini. Anda bisa membayangkan, tujuan utama fakta semacam itu adalah meluncurkan koalisi multinasional melawan Houthi. Jadi, bayangkan Arab Saudi bersekutu dengan Mesir, Pakistan, dan Turki, lalu melancarkan agresi terhadap Houthi. Ini hanya bisa berakhir sebagai bencana, karena Houthi sangat kuat bertahan di pegunungan. Houthi juga didukung oleh Iran, dan mereka memiliki akses ke drone serta rudal balistik. Sangat mudah bagi mereka untuk menghancurkan infrastruktur energi Arab Saudi. Dan itu sudah terjadi. Jadi sekali lagi, ada kekacauan dan gejolak total di Timur Tengah.
Dan sekali lagi, satu-satunya negara yang tampaknya diuntungkan dari semua ini adalah Israel. Jadi kita harus membayangkan bahwa Israel, entah karena alasan apa, punya pengaruh atas Donald Trump. Pengaruh yang begitu besar sampai Donald Trump bersedia meninggalkan sekutu-sekutunya. Tucker Carlson, Anda tahu, MTG, Joe Kent, orang-orang ini, Thomas Massie, dan sekarang dia sepenuhnya berpihak pada Israel. Yeah, very much seems to be the case. Ya, tampaknya memang begitu. Kalau dia bisa membuat negara-negara Arab ini berperang untuk kepentingannya, saya kira itu akan menjadi satu pencapaian dalam upaya Amerika Serikat mengurangi komitmen globalnya. Artinya, dia berharap Amerika Serikat bisa mengalihkan beban kepada para sekutu, membuat mereka memikul tanggung jawabnya. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua, ketika Amerika Serikat menjaga keamanan semua negara lain. Amerika juga punya perjanjian dagang yang menguntungkan dengan negara-negara garis depannya. Sekarang, pada dasarnya mereka harus membuat para sekutu memikul beban mereka sendiri. Di Eropa, Anda melihat upaya yang sama untuk kembali mengalihkan perang Ukraina kepada orang-orang Eropa. Saya perhatikan Trump berbicara tentang mengakhiri perang, tetapi pada saat yang sama, dia memakai perang ini untuk mendorong Eropa mempersenjatai diri habis-habisan. To arm themselves to the teeth, though. Dan itu juga ingin saya tanyakan kepada Anda tentang Eropa. Karena sekali lagi, benua ini menghancurkan dirinya sendiri dalam 2 perang dunia. Dan Anda bisa berpendapat bahwa usianya diperpanjang dengan mengikatkan nasibnya pada Amerika Serikat, meskipun sebagai mitra junior. Tetapi tentu saja, itu juga menjebak orang-orang Eropa dalam ketergantungan strategis yang sangat kuat. Tujuan selama beberapa dekade terakhir jelas adalah mengangkat posisinya melalui daya tawar kolektif ini untuk memiliki semacam kesetaraan dengan Amerika Serikat. Menurut saya, dalam 20 tahun terakhir, kemungkinan apapun untuk mencapai hal itu telah memudar. Namun, yang kita lihat adalah periode yang sangat menarik dalam sejarah, yaitu Amerika Serikat kehilangan minat terhadap Eropa yang makin tidak relevan. Sementara orang-orang Eropa tampaknya justru terus meningkatkan ketergantungan mereka pada Amerika Serikat. Apa yang hal ini katakan kepada Anda tentang masa depan Eropa? Ya, jadi apa yang terjadi di seluruh dunia adalah pola kemunduran kekaisaran yang sangat umum. Jadi yang dilakukan Amerika Serikat bukanlah mengalihkan beban keamanan kepada sekutu-sekutunya. Yang dilakukan Amerika Serikat adalah mengatalisasi sekutu-sekutunya. Dan ini perbedaan yang sangat penting. Karena kalau dipikir-pikir, sama sekali tidak ada alasan mengapa Eropa harus berperang dengan Rusia. Jika dibiarkan menentukan jalannya sendiri, saya cukup yakin negara-negara Eropa akan menyepakati perjanjian damai dengan Rusia yang saling menguntungkan bagi semua pihak dan yang akan membawa perdamaian ke Eropa. Jika dibiarkan menentukan jalannya sendiri, Arab Saudi dan GCC akan berusaha mencapai kesepahaman dengan Iran secepat mungkin. Karena Uni Emirat Arab, Kuwait, Iran, Qatar, mereka tidak mampu membiarkan Selat Hormuz tetap ditutup lebih lama lagi. Mereka pasti menginginkan gencatan senjata segera, dan mereka kemungkinan bersedia membayar $20.000 untuk memastikan adanya gencatan senjata dengan Iran. Jika dibiarkan mengatur urusan mereka sendiri, akan ada perdamaian. Tetapi Imperium Amerika punya masalah, yaitu utang nasional sebesar $40 triliun. Jadi, dames gezien bouwt toen werden geholpen, den ekonomische skramps. Met uang fiat, dollar as, en in dat geval berumbestijn heel. Would go to zero without global demand. So the only way to resolve this is to force the Jadi, satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini adalah memaksa Eropa, GCC, Jepang, Korea Selatan yang disebut-sebut sebagai sekutu Amerika untuk terus menyubsidi ekonomi Amerika dengan terus membeli utang Amerika Serikat. Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah memaksa mereka berkonflik dengan negara-negara tetangga mereka. Jepang melawan Tiongkok, Eropa melawan Rusia, GCC dan Israel melawan Iran. Lalu Anda menjual kepada mereka senjata yang terlalu mahal, berlebihan, dan tidak lalu berguna. Kemudian menjadi cari cara uang murah atau redaji utang nasional Amerika Serikat.
Ada sebuah berita tentang negara-negara GCC, saya rasa Oman dan Kuwait, yang membeli ribu rudal Patriot dari Amerika Serikat. who bought 5,000 Patriot missiles from the United States. We should see more of these news items as we Kita akan melihat lebih banyak berita seperti ini seiring berjalannya waktu. Dan rudal Patriot ini, ingat, sudah terbukti dalam 3 bulan terakhir bahwa rudal Patriot sebenarnya tidak berfungsi. Sistem pertahanan Patriot tidak bekerja menghadapi rudal balistik Iran. Anda tahu tamu hebat Anda, Ted Postol dari MIT, telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa sistem pertahanan udara ini sebenarnya tidak melakukan apa-apa dan sangat mudah untuk mengakalinya. Tapi sekali lagi, tujuannya bukan untuk memenangkan perang ini. Tujuannya bahkan bukan untuk memaksakan perang ini kepada sekutu-sekutu Amerika. Tujuannya adalah menggerogoti sekutu-sekutu Amerika dengan memaksa mereka membeli sistem pertahanan Amerika yang berlebihan dan tidak berguna. Useless American defense systems. Well, to what extent do you think that Nah, menurut Anda, sejauh mana rencana Amerika bisa menjadi resep untuk, saya kira, membalikkan kemunduran Amerika Serikat? Karena kalau saya melihat masa depan AS dibandingkan dengan Eropa, saya ingin melihat apa yang membuat mereka sukses sejak awal. Dan ya, variabel mana dari semua itu yang masih ada. Namun, tampaknya AS punya lebih banyak hal untuk diandalkan dibandingkan Eropa saat ini. Dengan ekonomi-ekonomi yang mengalami deindustrialisasi, kurangnya kohesi di antara negara-negara yang berbeda. Secara keseluruhan, saya tidak melihat mode ekonomi yang baik atau posisi yang jelas di dunia sekarang ketika dunia sudah multipolar. Jadi, bagaimana Anda melihat kedua pihak itu? Ya, saya tidak akan lagi menyebut orang Eropa sebagai raksasa, tetapi kedua aktor ini. Yeah, so I think the United States wants the European Ya, jadi saya rasa Amerika Serikat ingin negara-negara Eropa berperang melawan Rusia. Dan di kalangan publik Eropa tidak ada keinginan untuk berperang dalam perang ini. Yang akan terjadi, kepemimpinan politik Eropa akan berjalan sambil tidur menuju perang dengan Rusia. Mungkin dengan terlebih dahulu mengirim pasukan khusus untuk membantu Ukraina. Tapi pada akhirnya, akan ada wajib militer. Anak-anak muda akan diwajibkan bertempur dalam perang yang sia-sia ini. Tu beradikbert, alef tikting dies politik Eropa, dan brains exist. Political revolution in Europe, and the reality is, people are sleepwalking into tragedy. Orang-orang berjalan dalam tidur menuju tragedi dan bencana, hampir seperti dikendalikan dari jauh. Hampir seperti sistem politik zombie yang sekarang mereka miliki di Eropa. Dan mereka melakukan ini bukan karena mereka membenci Rusia. Mereka melakukan ini bukan karena Amerika memaksa mereka melakukannya. Mereka melakukan ini karena itu jalan yang paling mudah. Karena secara konseptual, mental, dan psikologis, terlalu sulit bagi mereka untuk mencari jalan kompromi dengan Rusia. Dalam pikiran mereka, Rusia adalah jalan menuju setan, dan mereka harus mengalahkan Rusia. Jadi ini adalah kurangnya imajinasi, kurangnya kemauan politik, dan sekarang hanya kurangnya energi. Maksud saya, kenyataannya, orang-orang Eropa dikendalikan oleh para birokrat yang menantikan pensiun besar mereka, dan yang menghabiskan sebagian besar, Anda tahu, hari dan waktu mereka untuk merencanakan liburan. Jadi, maksud saya, earworms dat de hing big gross stack en betu. Itu men mad tersling en voor. De Jeffs me ik men burn. Into the disaster, and there's no way around it. Tidak. Namun, yang Anda sarankan adalah perlunya perubahan politik domestik. Apakah Anda melihat itu? Karena saya bisa menafsirkan peristiwa-peristiwa saat ini dalam dua cara. Di satu sisi, kita melihat kepemimpinan politik sangat melemah. Maksudnya, bukan sekadar tidak populer. Mereka mengalami krisis legitimasi. Di sisi lain, siapapun yang tampaknya menggantikan para pemimpin sebelumnya, misalnya, skenario terbaiknya di Inggris, Starmer pada praktiknya digantikan oleh Starmer yang lebih muda, tetapi kurang lebih tetap sama. Itu hanya ganti tampilan. Dan orang mendapat kesan, bahkan di Prancis, kalau Macron memberi jalan kepada seseorang seperti Le Pen, apakah dia benar-benar akan berbeda? Maksud saya, apakah Anda melihat pemilu biasa saja, atau harus ada pergeseran, seperti pada dasarnya perubahan rezim, pergeseran dalam seluruh sistem politik?
I think Europe is heading to a lot of trouble. I think that Saya pikir Eropa sedang menuju banyak masalah. Saya pikir banyak oposisi di Eropa dikendalikan seperti yang Anda tunjukkan. Lihat saja Spanyol. Beberapa akhir pekan lalu, 50.000 migran membanjiri Ceuta, sebuah enklav Spanyol di benua Afrika. Dan ini adalah sesuatu yang dikoordinasikan dan diarahkan oleh otoritas Maroko sebagai semacam alat tawar politik. Hal ini memberi tekanan yang sangat besar pada koalisi sayap kiri yang dipimpin Pedro Sanchez di Spanyol. Jadi Anda bisa membayangkan, dengan semua tekanan ini, mereka mungkin kalah dalam pemilu dari siapa? Vox. Dan pemimpin Vox telah terbukti sebagai sosok yang pro-Zionis, pro-Israel, dan pro-perang. Pro-Israel, pro-war individual. So it's kind of absurd situation where Jadi ini semacam situasi yang absurd. Kalau Anda menentang Imperium Amerika, mereka akan mendanai kelompok-kelompok oposisi. Lalu mereka akan memakai semua sumber daya mereka untuk merusak kredibilitas Anda dan memberi tekanan luar biasa pada populasi Anda. Jadi Imperium masih punya banyak alat untuk memaksakan kehendaknya kepada populasi Eropa. Dan saya pikir, bagi orang-orang Eropa selama 10 tahun ke depan, mereka akan terjebak menjalankan kehendak Imperium Amerika dan kekuatan-kekuatan Zionis. Ini bukan masa depan yang terlalu optimistis bagi orang-orang Eropa. Kenyataannya, kita punya masyarakat yang sedang mengalami kemunduran. Amerika Serikat dan Eropa sangat jelas merupakan masyarakat yang sedang merosot. Kemunduran itu mustahil dihentikan. Satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa cepat semuanya mati? It's only a question of like how fast does it die. Well, if you look at again, declining great. Kalau Anda melihatnya, sekali lagi, negara-negara besar yang sedang merosot akan terlibat dalam lebih banyak perang. Salah satunya tentu saja adalah perang Ukraina. Sekali lagi, Eropa akan makin bergantung pada Amerika Serikat selama perang ini berlangsung. Tetapi pada saat yang sama, berapa lama perang ini benar-benar bisa berlangsung? Karena saat ini, eskalasinya meningkat dengan cepat, cukup pesat, dalam kerangka yang masih hanya melibatkan Ukraina. Jika sekali lagi, dalam beberapa bulan ke depan, Ukraina mulai runtuh. Dan saya tidak mengatakan itu akan terjadi pada musim dingin tahun 2026. Namun tetap saja, kita akan melihat masalah besar di garis depan, masalah kekurangan personel. Jelas, sekarang mereka sudah tidak punya pertahanan udara lagi, dan Rusia telah memutuskan untuk membalas keras eskalasi NATO dan eskalasi Ukraina, dengan benar-benar menghantam kota-kota Ukraina. With that, referring to the boy lads, and it's your pro Soloris LO support. On along its entire Black Sea coast. So it doesn't seem very. Jadi, situasinya tampaknya sudah tidak terlalu stabil lagi. Ini adalah skenario ideal bagi Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, di mana garis depan kurang lebih tetap tidak berubah, sementara Ukraina dan Rusia perlahan-lahan saling menguras sampai habis. Namun, ini tampaknya mulai berakhir, karena kita sepertinya sedang mencapai titik puncak. Jadi, menurut Anda, bagaimana perang ini akan berkembang? Zit steuningnya si teler di soort figure elper, en ook ruim ting. Nevlin wan gitu. Bahan betword su en remor, import mas breen thing inend at the shirp. Still don't want to send their own men yet, it seems. So this is not a war between Ukraine and Russia. Jadi ini bukan perang antara Ukraina dan Rusia. Kalau ini perang antara Ukraina dan Rusia, perang ini sejak awal tidak akan terjadi. Zelensky pasti sudah menandatangani perjanjian dengan Rusia sejak hari pertama untuk menghindari konflik. Ini jelas perang antara NATO dan Rusia. Zelensky jelas aktor bayaran. Dia benar-benar aktor bayaran. Dia adalah proksi NATO. Dan Anda sebenarnya benar, garis depan Ukraina sudah kelelahan. Mereka kekurangan personel. Mereka sangat korup. Menjadi Remelov. Nami, selama sudah beri step pengrimet nenau, is sport to life toward ithithiligan. This war can drag on for a long time. A really worrying development is that a couple weeks ago, Perkembangan yang sangat mengkhawatirkan adalah beberapa minggu lalu ada serangan drone Ukraina terhadap sebuah kapal kargo Iran yang mengangkut barang di Laut Kaspia.
Laut Kaspia sebenarnya cukup jauh dari Ukraina. Jadi, Ukraina sengaja menempuh upaya untuk menyerang kapal itu, lalu mengumumkannya. Menurut saya yang ingin mereka sampaikan adalah bahwa ambisinya ialah menarik Amerika masuk ke perang di Ukraina dengan menyatukan kedua front. Benar? Ini saja Bosi dan Iran ini sudah. Ini sesuai dengan Iran. And umay smosi. Menjadi sedikit tarik-tarik beruang kebrothit. Right, Zelensky sanin maaf Kevin Bufrain. And Zelensky had to apologize to the Iranians, but we can imagine that these sort of stunts will continue. Namun kita bisa membayangkan bahwa sikap seperti ini akan terus berlanjut, karena NATO sangat ingin memaksa Amerika mendukung perang di Ukraina ini. Jadi saya pikir serangan-serangan di Laut Kaspia, serangan terhadap kepentingan Iran akan terus berlanjut. Jadi saya tidak berpikir perang ini akan berakhir. Saya pikir jauh lebih mungkin perang di Ukraina ini akan menyatu dengan perang di Iran. Dan penularan ini, efek domino ini akan terus menyebar. Wilayah seperselis lainnya, titik perang lainnya di dunia, Laut Cina Selatan. Ada dalam titik yang Jepang dan Cina. Nukar Utara mungkin atau lambat entran kini untuk bisa bersemper. Korea may enter the battlefield sooner or later. Well, that's interesting because the North Koreans have already, in a big way. Nah, itu menarik karena Korea Utara sudah dalam skala besar memasuki medan perang Ukraina. Namun kita melihat bahwa tiga kekuatan ini, Rusia, Tiongkok, dan Iran, mewakili tiga kekuatan utama di bagian barat Eurasia, bagian timur, dan bagian selatan. Jadi inilah tiga pesaing utama Amerika Serikat. Sampai batas tertentu, kita melihat Rusia dan Iran semakin dekat. Namun menurut Anda, seberapa dalam Tiongkok mungkin akan terlibat dalam perang Iran atau perang Ukraina? Atau, seberapa sebenarnya terlibat mereka? Either the Iran war or the Ukraine war, or how deeply involved are they? So it is classic Chinese geopolitical strategy. Jadi ini adalah strategi geopolitik klasik Tiongkok, mempertahankan netralitas untuk memaksimalkan pilihan. Selama ini, Tiongkok berusaha menjaga jarak dari perang di Ukraina dan perang di Timur Tengah. Tiongkok selalu menjaga jarak dari perang di Ukraina, dan Tiongkok sangat mematuhi sanksi Amerika terhadap Rusia. Perang di Timur Tengah ini secara langsung memengaruhi kepentingan Tiongkok, karena Tiongkok memperoleh banyak minyak dan energi dari Timur Tengah. Karena itu, Tiongkok bekerja sangat keras di balik layar untuk mencari solusi diplomatik. Saya rasa gencatan senjata pertama tidak akan terjadi tanpa intervensi Tiongkok. Dan saya rasa Tiongkok sangat menuntut agar kedua pihak, baik Iran maupun Amerika, menghormati MOU tersebut. Satu hal yang sangat menarik yang dilakukan Tiongkok adalah memangkas impor minyak setidaknya 50%. Was cut off oil imports by at least 50%. And the reason why the Chinese did that was to stabilize oil prices. Dan alasan Tiongkok melakukan itu adalah untuk menstabilkan harga minyak, agar Trump punya semacam dorongan politik untuk secepat mungkin mencari perdamaian dengan Iran. Jadi, Tiongkok sudah banyak berupaya untuk mengakhiri perang di Iran sesegera mungkin. Tetapi Amerika Serikat justru memperkeruh hubungan dengan Tiongkok dengan memberlakukan tarif baru, menjatuhkan sanksi terhadap banyak perusahaan Tiongkok, dan mendorong Jepang untuk melakukan remilitarisasi. Saat ini di Kuat Dasar Timur, Jepang, India, dan Australia. Kita bisa membeli kemudian kais dan banyak bikin peran sebagai toward. Now, ijabut berfirsi dari dicari suatu kesepakatan dengan mereka Serikat. Amerika Serikat tetik niat mencekik Tiongkok. It seems intent on strangling China. And there's many in the United States. Dan banyak pihak di Amerika Serikat yang melihat China sebagai ancaman yang sebenarnya. Ketika sebuah imperium sedang merosot, ia berjalan sambil tidur menuju bencana. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi China untuk membantu Iran dan Rusia. Tetapi Amerika Serikat memberi China banyak alasan untuk melakukannya. Jadi kita bisa mengharapkan lebih banyak lagi titik kerjasama antara Rusia dan Iran. Hal yang sangat menarik untuk diperhatikan adalah jalur Arktik, bukan? China punya sesuatu yang disebut dilema Selat Malaka. Artinya, sebagian besar perdagangan China melewati Selat Malaka. Dan Selat Malaka bisa dengan mudah ditutup. Jadi selama beberapa tahun terakhir, China berusaha menciptakan jalur sutra Arktik, dan itu berjalan dengan sangat baik. Tetapi hal itu melibatkan kerjasama langsung dengan Rusia.
Yeah, well, we always see that somehow China is Kita selalu melihat bahwa, entah bagaimana, Tiongkok selalu terlibat dalam semua konflik ini. Contohnya, ketika Jenderal Keith Kellogg berargumen mengapa perang melawan Rusia ini adalah ide yang sangat baik, ia mengatakan bahwa kita menggunakan warga Ukraina untuk menyingkirkan Rusia dari papan catur para rival utama. Dan ini akan memungkinkan kita memusatkan perhatian pada Tiongkok. Pada saat yang sama, ada semua senator AS dan berbagai komentator yang mengatakan bahwa setidaknya perang di Iran berlangsung, kita bisa memutus akses Tiongkok terhadap sumber daya penting. Scott Bessent juga menyampaikan poin ini. Scott Bessent was making this point as well. So it does seem like China is Jadi, tampaknya Tiongkok memang, sekali lagi, menjadi sasaran utama di sini. Saya ingin bertanya tentang suasana di Tiongkok. Sebab, jika pihak Tiongkok menyadari bahwa salah satu tujuan utama melemahkan Rusia atau memutus akses terhadap sumber daya penting dari Iran adalah untuk merugikan Tiongkok, menurut Anda bagaimana Tiongkok sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan konflik dengan Amerika Serikat? Atau jalur-jalur apa saja yang mungkin terjadi? Karena kita sudah bisa melihat kemungkinan Perang Dunia Ketiga dipicu melalui Timur Tengah. Kita bisa melihatnya mungkin dimulai di Eropa terkait perang dengan Rusia ini. Tetapi, apakah Anda juga melihat ada jalur menuju hal itu di Asia? But you see a pathway in Asia as well? So I think that the major flashpoint. Jadi saya pikir titik konflik utama di Asia Timur akan berada di Korea Utara. Ini logika saya. Saat ini Tiongkok ingin bersatu kembali dengan Taiwan, dan ini adalah agenda politik utama bagi Tiongkok. Tetapi Tiongkok tidak ingin merebut kembali Taiwan secara militer. Itu akan menjadi bencana dan hasilnya tidak akan baik. Tiongkok ingin membangun pengaruh ekonomi dan politik untuk bersatu kembali dengan Taiwan. Pemimpin oposisi Taiwan, seorang perempuan bernama Cheng Li-won, mengunjungi Tiongkok beberapa bulan lalu, dan dia disambut oleh Presiden Xi Jinping. Dia sangat tertarik pada penyatuan kembali, dan kemungkinan besar dia akan memenangkan pemilihan umum berikutnya di Taiwan. Jadi Tiongkok percaya bahwa seiring waktu, Taiwan dan Tiongkok akan bersatu kembali secara damai. Dan itu akan menjadi kemenangan politik besar bagi Partai Komunis. Itu akan mengakhiri rasa terhina Cina ketika kekuatan-kekuatan Barat datang untuk membagi-bagi Cina, mencabik Cina menjadi berbagai bagian. Masalahnya, Jepang telah menyatakan bahwa Taiwan merupakan inti dari kepentingan strategis Jepang. Artinya, Jepang bergantung pada perdagangan global. Dan jika Cina mengambil alih Taiwan, Cina bisa menggunakan Taiwan untuk memboikot Jepang dan memblokir akses Jepang ke Asia Tenggara. Jadi, Jepang tidak akan membiarkan penyatuan Taiwan dan Cina. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, Perdana Menteri Takeuchi telah memulai gelombang remilitarisasi. Dan dia mendorong kerjasama militer yang erat dengan India, Filipina, dan Australia untuk menghadapi apa yang mereka anggap sebagai ancaman Cina. Nah, strategi geopolitik Cina adalah berusaha menghindari perang kinetik. Geopolitical strategy is to try to avoid kinetic warfare. China does not like to fight wars for a variety of reasons. Tiongkok tidak suka berperang karena berbagai alasan. Jadi yang terjadi adalah pada bulan Mei, tepat setelah Trump dan Putin mengunjungi Tiongkok, Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan pribadi ke Korea Utara. Dan saya pikir logikanya adalah menggunakan Korea Utara sebagai alat tawar terhadap Jepang. Karena jika Korea Utara meluncurkan rudal ke Laut Jepang, itu akan membuat masyarakat Jepang panik. Dan sejak awal pun, masyarakat Jepang tidak ingin melakukan remilitarisasi. Sudah banyak protes terhadap agresi Jepang. Jadi harapan besarnya adalah, dengan menggunakan Korea Utara sebagai alat tawar, Jepang dan Tiongkok bisa mencapai kompromi melalui Taiwan. Tetapi sayangnya, saya pikir Amerika sedang berusaha mengoptasi sistem politik Jepang. The Americans are trying to co-opt the Japanese political system. So Japan recently announced they were forming a Jadi Jepang baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang membentuk CIA, yang tentu saja dimodelkan pada CIA Amerika. Kita juga bisa membayangkan pada akhirnya Jepang akan membentuk FBI, NSA, pada dasarnya menciptakan di dalam Jepang infrastruktur negara dalam Amerika, agar Amerika bisa memaksakan kehendaknya melalui badan-badan intelijen ini di Jepang. Jadi, Amerika sedang berusaha menjadikan Jepang negara vasal,
dan menggunakan Jepang sebagai payon dalam permainan besar melawan Cina. Jadi menurut saya, begitulah situasi geopolitik di Asia Timur akan berkembang. Dan Cina memahami hal ini. Orang-orang Cina sangat sabar dan mereka berpikir secara strategis untuk jangka panjang. Dan jika Cina melibatkan Korea Utara dalam situasi ini, sangat sedikit yang bisa dilakukan Jepang terhadap Korea Utara. There's very little Japan can do about North Korea. Yeah, it's another country. Ya, itu juga bukan negara yang ingin Anda ajak berperang. Memangnya, apa yang bisa diperoleh? Baik, sebagai pertanyaan terakhir, karena banyak prediksi Anda yang cukup akurat, apa yang sedang Anda perhatikan saat ini? Atau, apa yang membuat Anda terjaga di malam hari? Apakah Anda melihat ada tren yang mengkhawatirkan? Do you see any worrying trends? Yeah, I think that society Ya, saya rasa masyarakat jauh lebih bergejolak daripada yang kita kira. Jadi kita berfokus pada gambaran geopolitik, tetapi masyarakat ini seperti tong mesiu. Kalau Anda pergi ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, ke Spanyol, penduduknya benar-benar tidak puas dengan keadaan saat ini. Saya berada di Los Angeles, dan ini pertama kalinya saya berada di Amerika Serikat dalam 2 tahun. Tanda-tanda kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya ada di mana-mana. Saya tidak percaya orang Amerika bisa merasa senang dengan harga makanan yang keterlaluan. Oh ya, saya tidak tahu apakah Anda sempat mengunjungi Amerika Serikat belakangan ini. Makanannya benar-benar racun di Amerika Serikat. Saya sudah di sini selama 4 hari, dan setiap hari saya mengalami diare. Padahal saya membayar mahal untuk makanan ini. Saya selalu memastikan pergi ke restoran yang bagus. I make sure to go to like good restaurants, but they put something in the food, whether it's GMOs or. Tapi mereka memasukkan sesuatu ke dalam makanan, entah itu GMO, semacam hormon pertumbuhan, atau apapun itu. Tapi itu membuat perut saya bereaksi keras, dan sistem tubuh saya kesulitan menghadapi makanan Amerika. Dan semua orang Eropa mengatakan hal ini. Orang Eropa datang ke Amerika Serikat dan mereka tidak percaya pada racun murni yang dimakan orang Amerika. Jadi saya tidak mengerti kenapa rakyat Amerika mau menerima omong kosong seperti ini. Dan saya pikir pada akhirnya akan ada pemicu, lalu Anda akan melihat banyak kekerasan di Amerika Serikat. Jadi menurut saya ini sesuatu yang tidak disadari orang. Kita terlalu fokus pada titik-titik konflik ini dan tidak menyadari bahwa di dalam semua masyarakat ini, rakyatnya, penduduknya, sangat gelisah, sangat frustrasi terhadap kepemimpinan politik. Dan kapan saja semuanya bisa meledak. At any point, things can blow up. Do you see something similar in Europe though? Because Namun, apakah Anda melihat sesuatu yang serupa di Eropa? Karena sekali lagi, saya kira Inggris tampak sangat stabil. Di Prancis, dari waktu ke waktu ada beberapa jenderal yang memprediksi perang saudara. Dan tentu saja di Jerman juga. Saya kira budaya politiknya tampak agak suram. Artinya, begitu Anda mulai menyebut oposisi politik Anda sebagai musuh atau pengkhianat, Anda sebenarnya tidak bisa lagi mengalami pergantian kekuasaan secara damai. Dan Jerman juga. Ya, Merz, kanselirnya baru-baru ini membuat kesepakatan rahasia. Dia mempertimbangkan bagaimana mencabut otonomi beberapa negara bagian di republik itu jika mereka memilih dengan cara yang dianggap salah, karena mereka dinilai terlalu bersahabat dengan Rusia. Artinya tampaknya mereka tidak terlalu bersemangat mendukung perang. Jadi bagaimana Anda melihat stabilitas politik di Eropa? Dan tentu saja ada lapisan terpisah ini, yaitu Uni Eropa. In the Stammesmor, Fusang Orithitikanam, orang memilih cengana yang salah. Dan semuanya tetap seperti skor. Namun, semakin mereka mempertahankan semuanya tetap seperti itu. Small Bethlehem, Sigathint. Jadi, kaya tim benar tidak bertahan selamanya. This can't really last forever. Yeah, so a good historical analogy is the 1848 revolution. Ya, jadi analogi sejarah yang tepat adalah revolusi-revolusi tahun 1848 di Eropa. Kalau kita melihat tahun 1840, situasinya sangat mirip dengan Eropa saat ini. Ada kelesuan ekonomi, ada banyak ketimpangan, ada banyak korupsi, ada elit yang berjarak dari rakyat. Namun Eropa damai dan tampaknya penduduknya, meski tidak bahagia, tidak akan memberontak. Tetapi beberapa tahun kemudian karena perubahan iklim, USA's sprays retrade Jordan seluruh kan. Weather patterns, there's a famine throughout Europe.
And then what happens is, I can't remember the exact. Lalu yang terjadi adalah, saya tidak ingat persis titik awalnya, tetapi di satu negara terjadi pemberontakan rakyat, dan keesokan harinya seluruh Eropa dilalap api. Jadi saya pikir perang di Iran ini akan memicu kelaparan di seluruh dunia, terutama di Afrika. Ini akan membuat harga pangan meroket di Amerika Serikat. Dan saya tidak yakin seberapa besar daya tahan masyarakat Amerika terhadap penderitaan. Jadi hal-hal seperti ini mustahil diprediksi kapan akan terjadi. Tetua saya pikir unsur-unsurnya dajua, dan yang dibutuhkan hanya sebuah percikan. Dan percikan itu bisa aja berupa si inflasi besar-besaran yang disebabkan perang di Iran ini. Massive inflation caused by this war in Iran. Yeah, that's an issue we didn't cover. Ya, itu isu yang belum kita bahas. Itu adalah krisis ekonomi yang sedang mengancam. Maksud saya, ini juga sesuatu yang tampaknya tidak bisa terus berlangsung selamanya. Tapi kita harus membahasnya lain kali, kecuali Anda punya jawaban singkat untuk itu. Kita sedang menuju kemana? Where are we headed? Well, I think we're heading towards total financial. Saya rasa kita sedang menuju kehancuran finansial total. Saya rasa ekonomi di Amerika Serikat itu hanyalah skema Ponzi. Ada gelembung kredit swasta, nilainya sekitar 2 triliun dolar. Ada juga gelembung AI, yang nilainya juga triliunan dolar. Dan gelembung-gelembung ini tidak berkelanjutan. Saya rasa begitu gelembung-gelembung ini pecah, dampak penuh dari penderitaan ekonomi akan benar-benar terasa. Will manifest itself. Ba, dengan catatan mewujudkan magnetis, lidis bais new book toxis. Sri step of kentrus empatho, it's word under for. Speaking with you. Bofri si Minport.